Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Istana megah dengan seorang pemimpin yang menjadi penguasa alam energi semesta yang bernama Gu Cheng. Sedangkan wanita yang sangat cantik dan anggun yang sedang duduk di sebelah kirinya adalah permaisuri penguasa yang bernama Huoni. Dan seorang pemuda yang tampak berumur 30-an adalah seorang pangeran mahkota, dengan mahkota kecil membungkus rambutnya, tepat di atas kepalanya. Pangeran mahkota ini bernama Pangeran Gulong. Pangeran ini memiliki sangat banyak selir. Karena lebih dari setengah populasi alam energi semesta adalah budak klan Gu, maka hampir dapat dikatakan semua gadis cantik di alam ini adalah selirnya. Pangeran ini sangat terkenal akan kerakusannya terhadap wanita cantik, bahkan beberapa selir ayahnya pun disantapnya. Ayahnya sendiri yang seorang penguasa memang tahu kelakuan putranya, tapi dia tetap membiarkannya, karena penguasa Gu Cheng sendiri juga memiliki ratusan selir di dalam istana haremnya. Pangeran mahkota sendiri tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, itu disebabkan dia sangat malas berkultivasi. Kerjaannya hanya mempermainkan gadis-gadis kanti yang ada di alam ini, tapi biarpun dia malas berkultivasi, sebenarnya pangeran mahkota ini adalah seorang jenius kultivasi. Hanya saja dia memang sangat malas berkultivasi, sehingga ranahnya hanya sampai dengan dewa ilahi tahap awal. Pagi hari ini, di istana penguasa telah berkumpul semua petinggi klan Gu. Hal ini disebabkan pasokan sumber daya mereka berkurang dari alam bintang sakti. Panglima Suhing, apakah ada laporan dari tetua Gu Bin yang ditempatkan di alam bintang sakti? Panglima perang milik istana penguasa klan Gu bernama Suhing ini lalu berdiri dari kursinya dan memberi hormat dengan berlutut. Yang mulia, hamba melaporkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kami kehilangan kontak dengan tetua Gu Bin. Apakah kamu sudah mengeceknya di aula giok jiwa klan? Sudah yang mulia, dan kami mendapati giok jiwa tetua Gu Bin telah pecah dan juga kami sudah melihat siapa yang membunuhnya. Penguasa klan Gu yang mendengar laporan dari jenderalnya tampak marah, sehingga auranya merembes, hingga membuat banyak petingginya menggigil ketakutan. Keparat, siapa yang berani membunuh tetua Gu Bin? Apakah kamu telah menyelidikinya? Yang mulia, kami telah menyelidiki orang yang membunuh tetua Gu Bin, dan dia bernama Chen Wen. Kami juga telah mengirim beberapa pasukan elit kita menuju alam bintang sakti untuk menangkapnya. Jarak dari alam bintang sakti dan alam energi semesta sangat jauh, diperlukan waktu tempuh menggunakan artefak kapal terbang selama setengah tahun. Tapi bila mereka menggunakan formasi teleportasi yang ditempatkan di beberapa alam, mereka juga membutuhkan waktu selama 3 bulan lebih. Hal itu dikarenakan tingkat formasi teleportasi mereka belum mencapai tingkat tertinggi, sehingga mereka hanya dapat membuat jalur teleportasi dengan sambung-menyambung dari berbagai alam yang berdekatan dengan alam energi semesta sampai dengan alam bintang sakti. Jenderal perang klan Gu mengirimkan sekitar 20 pasukan elit klan Gu, karena jalur teleportasi hanya dapat memuat sebanyak 20 orang saja. Tapi biarpun hanya pasukan elit yang berjumlah 20 orang, tapi ranah mereka merata, yaitu ranah Dewa Suci tahap akhir dan dipimpin satu orang praktisi yang memiliki ranah keabadian tahap awal. Saat ini pasukan elit klan Gu sudah hampir mencapai alam bintang sakti, mereka berniat langsung menuju bintang sakti dan pergi menuju sekte tersembunyi. Karena di sekte tersembunyi tersebut masih terdapat beberapa pasukan klan Gu, yang ditugaskan untuk menyerap sumber daya dari alam bintang sakti ini. Tapi justru pada saat ini sekte tersembunyi tersebut sedang diserang oleh bawahan Chen Wen. Serangan pasukan bawaan Chen Wen tidak memakan banyak waktu, mereka hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Tidak ada satupun praktisi dari sekte tersebut yang dapat lolos dari sergapan pasukan bawahan Chen Wen yang sangat ganas.
Bahkan beberapa praktisi yang memiliki ranah Dewa Suci tahap akhir juga tewas dan menjadi makanan hewan iblis bawahan Chen Wen. Semua harta dan sumber daya sekte lalu dirampas semua oleh pasukan Chen Wen. Setelah itu sekte tersebut dibakar hingga menjadi abu. Setelah menyelesaikan semuanya, semua pasukan Chen Wen akhirnya pulang dengan wajah senang, karena tidak ada satupun pasukan tersebut yang tewas. Hanya ada puluhan pasukan Chen Wen yang terluka saja, itu pun setelah menelan pil penyembuh yang diberikan Chen Wen kepada setiap bawahannya, seketika menyembuhkan luka-luka mereka. Sesampainya di istana pengusaha bekas istana klan Xi, pasukan bawahan Chen Wen melaporkan hasil dari kerjaan mereka ke istana penguasa. Tuan Muda, kami menghadap dan melaporkan. Pagi hari ini, Chen Wen yang duduk di singgasana istana penguasa klan Xi mendengarkan laporan dari bawahannya. Baiklah, silahkan laporkan apa yang telah kalian lakukan di sekte tersembunyi tersebut. Tuan Muda, kami telah menghancurkan sekte tersebut dan juga menjarah banyak sumber daya yang dikumpulkan oleh orang-orang klan Gu. Harimau Naga Tanduk Satu lalu memberikan beberapa cincin penyimpanan kepada Chen Wen. Chen Wen lalu melirik isi dari cincin penyimpanan yang dijarah mereka dari sekte tersembunyi. Sialan, harta yang mereka kumpulkan sangat banyak. Dan aku yakin harta inilah yang akan mereka berikan kepada klan Gu di alam energi semesta. Kalian bersiap-siaplah, menurut tafsiranku, pasukan klan Gu dari alam energi semesta akan segera sampai di alam bintang sakti ini. Baik Tuan Muda. Pasukan Chen Wen lalu mengundurkan diri dan keluar dari aula pertemuan. Di sana masih terdapat beberapa bawahan Chen Wen yang menunggu perintah selanjutnya dari Chen Wen. Kalian semua persiapkan diri kalian, dan juga perintahkan beberapa pasukan kita untuk mengintai sekte tersembunyi tersebut, karena menurut perhitunganku, mereka pasti akan datang duluan ke sekte yang telah musnah tersebut, baru kemudian menyerang kemari. Baik Tuan Muda. Kami akan mempersiapkan semuanya. Lalu semua pasukan Chen Wen yang berada di dalam aula membubarkan diri untuk bersiap-siap berperang. Beberapa minggu kemudian, salah satu bawahan Chen Wen melaporkan, Tuan Muda, kami melaporkan bahwa pasukan klan Gu telah sampai di alam bintang sakti, dan mereka saat ini menuju kemari dari sekte tersembunyi tersebut. Baiklah. Laporkan kedatangan mereka kepada patriark klan utama yang lainnya, bahwa pasukan klan Gu telah sampai ke alam ini, dan perintahkan mereka untuk membuat persiapan. Siap Tuan Muda. Bawahan Chen Wen membubarkan diri dan melakukan persiapan serta menyampaikan pesan Chen Wen kepada 3 patriark klan utama untuk mempersiapkan pasukan mereka menghadang pasukan klan Gu di garis depan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, pasukan serta patriark dari 3 klan utama pergi menuju arah sekte, agar tidak terjadi pertempuran di ibu kota penguasa. Karena bila pertempuran terjadi di ibu kota penguasa, ditakutkan ibu kota penguasa akan hancur. Sedangkan ibu kota penguasa yang dipimpin Chen Wen lalu mengaktifkan formasi pelindung. Formasi pelindung yang melindungi ibu kota penguasa kali ini adalah formasi pelindung buatan Chen Wen. Kemudian, Chen Wen dan pasukannya pergi keluar dari ibu kota penguasa untuk memperkuat pasukan 3 klan utama. Sedangkan Lo Ling yang awalnya ingin ikut dilarang oleh Chen Wen, Tuan Muda. Menurut laporan dari pengintai kita, pasukan dari klan Gu tersebut berjumlah 20 orang, dan ranah mereka rata-rata adalah Dewa Suci tahap akhir dan 1 orang ranah yang tidak dapat kami lihat. Salah satu pasukan bawahan Chen Wen melaporkan berita dari garda depan kepada Chen Wen. Kekuatan dari pasukan elit klan Gu ini tidak dapat diprediksi, biarpun mereka hanya memiliki ranah Dewa Suci tahap akhir, tapi kekuatan mereka aku yakin melebihi ranah mereka, dan 1 orang yang tidak dapat dilihat ranahnya oleh kalian, aku yakin dia memiliki ranah keabadian, kalian harus bersiap. Baik Tuan Muda. Chen Wen membawa pasukannya sebanyak 100 orang yang memiliki ranah terendah Dewa Suci tahap awal. Chen Wen yakin dengan kekuatan bawahannya karena energi dari bawahannya semua telah terkontaminasi dengan energi kekacauan yang terdapat di dalam dunia cincin. Dengan energi kekacauan yang dimiliki bawahannya, Chen Wen yakin mereka mampu menghadapi praktisi dengan ranah Dewa Langit tahap akhir.
Beberapa jam kemudian, bawahan Chen Wen melaporkan lagi. Tuan Muda, kabar dari garda depan mengatakan bahwa saat ini pasukan dari 3 klan utama saat ini sedang berhadapan dengan pasukan klan Gu di bekas kota Wugung. Sialan, kenapa mereka bertempur di sana? Gawat, tempat bekas kota Wugung tidak terlalu jauh dari ibu kota penguasa. Chen Wen tidak mau energi yang berbenturan di dalam pertempuran akan membuat ibu kota penguasa bergetar. Pancing mereka bertempur di tempat yang lebih jauh, kami akan segera sampai. Baik Tuan Muda, Chen Wen lalu memerintahkan pasukannya. Kalian, mari kita percepat perjalanan kita, agar dapat ikut dalam pertempuran. Baik Tuan Muda, pasukan Chen Wen dan Chen Wen lalu melesat dengan kecepatan penuh, hingga beberapa menit kemudian, terdengar suara-suara benturan energi, dengan dentuman-dentuman yang menggetarkan bumi. Chen Wen sudah dapat melihat pasukan dari 3 klan sangat kewalahan, sudah banyak korban dari pihak 3 klan utama. Sedangkan 3 patriark klan utama sedang mengeroyok pemimpin pasukan elit klan Gu. Tampak dari kejauhan 2 energi dahsyat berbenturan hingga menimbulkan suara dentuman yang sangat kuat hingga menggetarkan bumi. Saat ini pertempuran telah berpindah menjauhi ibu kota penguasa, dan pertempuran juga dilakukan di atas langit yang tinggi. Kalian, bantu pasukan klan itu untuk memusnahkan pasukan dari klan Gu. Chen Wen memberikan perintahnya kepada bawahannya untuk menghadapi pasukan elit klan Gu, sedangkan Chen Wen sendiri melesat menuju pemimpin pasukan elit klan Gu. Chen Wen melihat 3 patriark tampak terpental lumayan jauh dan terluka setelah benturan kekuatan antara 3 patriark klan utama dengan pemimpin pasukan elit klan Gu. Sedangkan komandan pasukan klan Gu masih tetap tenang melayang di atas langit menatap 3 patriark yang terpental. Sudut mata komandan pasukan itu lalu melihat kehadiran Chen Wen. Hehehe, akhirnya kamu datang bocah, kami datang ke alam rendahan ini dengan tujuan menangkapmu. Komandan pasukan elit klan Gu ini melihat sekilas Chen Wen langsung mengetahui ranah Chen Wen dan meremehkannya. Apakah hanya kalian saja yang datang? Aku sangat kecewa dengan klan Gu, sepertinya kalian sungguh sangat meremehkan diriku. Apa maksudmu? Dengan aku sendiri saja cukup untuk menangkapmu. Chen Wen dan komandan pasukan klan Gu saat ini sedang berhadapan di langit. Hahaha, kau sungguh terlalu meninggikan dirimu sendiri. Kau masih sangat lemah di hadapanku. Mendengar kata-kata Chen Wen, komandan pasukan klan Gu ini menatap Chen Wen dengan menyipitkan matanya. Bocah, kau hanya memiliki ranah dewa ilahi tahap akhir. Jangan kau bermimpi dapat mengalahkan aku yang ranah keabadian tahap awal. Biarpun kau dapat mengalahkan 2 tingkat di atasmu juga aku tidak akan kalah, karena aku juga dapat mengalahkan 1 tingkat di atasku. Mendengar kata-kata komandan pasukan elit klan Gu tersebut yang tampaknya meremehkan Chen Wen hanya tersenyum, lalu mengalirkan energinya dengan menggabungkan energi spiritual dan energi kekacauan. Gabungan 2 energi tersebut sontak memicu langit bergemuruh dan juga mengakibatkan angin kencang yang tidak beraturan. Merasakan energi Chen Wen yang aneh, komandan pasukan elit klan Gu ini menjadi heran dan juga terdapat sedikit getaran rasa was-was halus di jiwanya. Sikap komandan pasukan elit klan Gu menjadi sangat serius dan waspada. Ia juga mengalirkan energi spiritualnya yang berasal dari alam energi semesta. Kenapa energi bocah ini sangat aneh? Energi ini terasa seperti sangat merusak. Komandan pasukan elit klan Gu bergumam dalam hatinya dan juga mengeluhkan energi yang dimiliki Chen Wen. Cahaya keemasan mengelilingi sekujur tubuh Chen Wen memancar sangat terang dan juga berputar seperti berpijar-pijar bagaikan api. Melihat Chen Wen mulai mengalirkan energinya siap menyerang, komandan pasukan elit itu juga tidak mau kalah. Energinya yang telah dialirkan ke seluruh tubuhnya mulai berpendar berwarna biru keunguan mulai memadat. Naga ilahi pembunuh dewa. Komandan pasukan elit klan Gu lalu berteriak hingga menimbulkan cahaya biru keunguan menciptakan seekor naga raksasa berwarna biru ungu mengitari tubuhnya. Naga raksasa yang tercipta dari energi spiritual milik komandan pasukan klan Gu tersebut mengeluarkan suara yang menggelegar,
hingga membuat udara di sekitarnya dan ruang kosong langsung terdistorsi. Saat ini Chen Wen yang mengangkat kedua tangannya menghadap langit lalu berteriak perlahan. Angin guntur kekacauan. Seni bela diri yang dimainkan Chen Wen kali ini langsung membuat angin berputar sangat kencang. Petir seperti menyatu menciptakan ular-ular petir yang berjumlah sangat banyak. Tatapan mata Chen Wen juga melancarkan cahaya kemasan yang sangat terang, hingga membuat orang yang melihatnya tertekan. Chen Wen mengayunkan tangannya ke depan menuju komandan pasukan klan Gu. Komandan pasukan klan Gu yang mempersiapkan serangannya langsung berteriak kepada naga yang terlihat sangat asli bagaikan naga yang benar-benar hidup. Dua seni bela diri yang berbeda langsung melesat menuju musuh masing-masing. Energi petir yang berbentuk ular petir langsung menerjang naga raksasa yang terbentuk dari energi spiritual komandan pasukan elit klan Gu. Naga raksasa yang dikerubutin oleh ular-ular petir langsung bergerak lincah menghindari ular petir. Tapi karena jumlah ular petir sangat banyak, dan Chen Wen yang mengendalikan ular petir tersebut membuat sang naga yang dikendalikan komandan pasukan klan Gu tidak bisa bergerak leluasa. Karen tubuh naga yang sangat besar selalu dikelilingi ular petir, hingga tabrakan petir yang berbentuk ular membuat tubuh naga berguncang berkali-kali. Naga ungu berteriak seakan-akan menahan rasa sakit yang diterimanya ketika ular-ular petir seakan-akan menggerogoti tubuhnya. Naga ungu tersebut juga berhasil menghancurkan puluhan ular petir menggunakan cakarnya yang sangat besar. Tapi karena jumlah ular-ular kecil tersebut sangat banyak, hingga membuat naga itu menjadi sangat kerepotan. Sial, bocah, kau pasti akan tewas, karena energimu akan habis. Komandan pasukan klan Gu berteriak kepada Chen Wen, karena Chen Wen menggerakkan seni bela dirinya menggunakan energi spiritual yang sangat besar. Dari segi ranah, Chen Wen kalah, sehingga ketika Chen Wen menggunakan seni bela diri yang memang tingkatannya sudah melebihi kekuatan ranahnya, pasti penggunaan energinya juga makin boros. Tapi komandan pasukan klan Gu tidak tahu, bahwa selain dantian Chen Wen yang bagaikan sebuah danau, Chen Wen juga memiliki klon yang saat ini sedang berkultivasi di dalam dunia cincin sedang mengumpulkan energi. Saat ini pertarungan dua seni bela diri berjalan sangat alot, karena kekuatan komandan pasukan klan Gu ini lebih tinggi dari tetua klan Gu yang berhasil Chen Wen bunuh. Apalagi tetua klan Gu yang Chen Wen bunuh pada saat itu sedang berada dalam keadaan terluka. Saat ini kekuatan Chen Wen memang dapat mengalahkan seorang praktisi ranah keabadian tahap menengah dan dapat mengimbangi praktisi ranah keabadian tahap tinggi. Chen Wen sengaja mengeluarkan seni bela diri ini untuk menguji kemampuan dirinya, dan tidak ingin terlalu cepat menghabisi pertempuran. Sehingga pertempuran sepertinya berjalan sangat alot. Hal ini juga membuat komandan pasukan klan Gu tampak gelisah. Di dahi komandan pasukan klan Gu sudah tampak butir-butir keringat yang membasahinya, juga pakaian komandan itu juga tampak mulai basah. Nafas komandan pasukan klan Gu juga perlahan mulai memburu, bagaimanapun juga, pemakaian energi yang besar membuat komandan pasukan klan Gu ini perlahan-lahan mulai habis. Sedangkan Chen Wen yang sengaja membuat pertarungan panjang tampak masih bersikap biasa. Hal ini dikarenakan Chen Wen mulai menarik salah satu klonnya untuk menambah energi spiritualnya. Sedangkan di arena pertempuran lainnya, pasukan elit klan Gu yang saat ini sedang dikeroyok oleh pasukan tiga klan utama masih mendominasi, bahkan terkesan mempermainkan mereka. Tapi pada saat pasukan bawahan Chen Wen mulai memasuki kancah pertempuran, pasukan elit yang hanya berjumlah 19 orang mulai merasakan tekanan. Hal ini dikarenakan, kekuatan pasukan Chen Wen ada yang telah setara dengan Dewa Langit tahap akhir dan juga Dewa Ilahi tahap menengah dan awal. Apalagi kekuatan pasukan Chen Wen dapat mengimbangi praktisi yang lebih kuat dari mereka sebanyak 2 tingkat kecil. Sehingga pasukan elit klan Gu tampak berantakan dan mulai kalah dan terluka, beberapa bahkan sudah ada yang tewas. Beberapa dari mereka melirik komandan pasukan mereka mengharapkan komandan mereka dapat membantu mereka. Tapi dari kejauhan, mereka melihat komandan mereka masih sedang mengadu ilmu, dan tidak sempat memperhatikan mereka. Teman-teman,
Mari terus berjuang, kita dari alam energi semesta tidak mungkin kalah dengan praktisi dari alam rendahan. Benar, mari kita serang dengan kekuatan penuh. Pasukan elit klan Gu saling mensupport untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, tapi sayang, kekuatan mereka memang masih kalah dengan pasukan bawahan Chen Wen. Beberapa waktu kemudian, satu persatu anggota pasukan elit klan Gu mulai terluka parah dan tewas satu persatu, dan juga jatuh bagaikan batu yang dihempaskan dari langit ke bumi. Sedangkan pasukan tiga klan utama yang awalnya sudah kalah oleh pasukan elit klan Gu, mereka hanya dapat menjadi penonton yang menyaksikan satu persatu pasukan elit klan Gu jatuh dari langit. Wah, pasukan yang sangat tangguh milik klan Gu itu mulai kalah dan tewas satu persatu. Memang pasukan dari Tuan Muda Chen Wen sangat mengerikan, aku tidak menyangka pasukan Tuan Muda sangat kuat. Sedangkan patriark tiga klan utama yang saat ini sedang terluka, dan menyaksikan pertempuran Chen Wen banyak yang menggelengkan kepalanya. Luar biasa, padahal ranah Tuan Muda itu sama dengan kita, tapi kekuatannya jauh di atas kita. Patriark klan Chia yang memang tidak rela menjadi budak Chen Wen merasa tertekan. Pemuda itu bertambah kuat, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri darinya lagi selama hidupku. Patriark klan Chia menggerutu dalam hatinya melihat Chen Wen bertempur dengan santai, seakan-akan tidak sedang bertempur, tapi sedang berlatih. Setelah Chen Wen dan komandan pasukan klan Gu tersebut bertempur sampai berjam-jam, Chen Wen akhirnya menambah kekuatannya. Ular-ular petir yang awalnya kecil-kecil mulai membesar, sehingga kekuatan menyerangnya juga makin menjadi lebih kuat. Sedangkan naga ungu yang diciptakan oleh komandan pasukan itu tampak makin menjadi transparan, sehingga pasukan ular petir terbagi dua. Satu bagian mulai menyerang komandan pasukan klan Gu tersebut, sehingga komandan pasukan klan Gu tidak lagi dapat mengontrol naga ungunya. 6 ekor ular petir yang menyerang. Komandan tersebut langsung menghantam punggung komandan itu secara bersamaan, hingga membuat komandan pasukan klan Gu terpental jatuh ke bumi. Sedangkan naga energi ciptaan komandan pasukan elit klan Gu juga menghilang. Biarpun komandan pasukan elit klan Gu telah terpental ke bawah dan menciptakan kawah, tapi ular-ular petir yang ada tetap saja terus bergerak mengejarnya. Ular-ular petir terus-menerus menghajar tempat komandan pasukan tersebut jatuh, hingga tidak lagi terlihat, karena tertutup debu dan pasir. Setelah semua ular petir habis, akhirnya Chen Wen menurunkan kedua tangannya, wajahnya masih tampak biasa-biasa saja. Chen Wen menunggu debu yang menutupi keberadaan komandan pasukan elit klan Gu menghilang. Chen Wen juga telah mengaktifkan mata malaikatnya untuk melihat kondisi komandan pasukan klan Gu. Chen Wen yang melihat komandan pasukan itu telah tewas lalu berdehem dan memerintahkan bawahannya yang telah selesai dalam pertempuran mereka dengan pasukan elit klan Gu. Kalian kembalilah ke istana. Baik Tuan Muda. Serentak pasukan Chen Wen memberi hormat dan meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan kondisi para patriark tiga klan utama saat ini sudah mendingan, lalu melesat mendekati Chen Wen. Salam kepada Tuan Muda. Serempak ketiga patriark klan utama memberi salam kepada Chen Wen. Tapi Chen Wen masih belum menoleh mereka. Chen Wen lalu mengayunkan tangannya. Xiao Kai, kutip semua cincin penyimpanan mereka. Baik Tuan Muda. Chen Wen mengeluarkan Xiao Kai dari dunia cincin dan langsung memerintahkannya, dengan menunjukkan tempat-tempat anggota elit pasukan klan Gu yang telah tewas. Kemudian Chen Wen baru membalikan tatapannya kepada ketiga patriark klan utama yang tadinya dicuekin. Chen Wen tidak berani arah. Salam kepada ketiga patriark. Tuan Muda, ini cincin penyimpanan dari mayat orang-orang tadi. Suara Xiao Kai terdengar ketika Chen Wen sedang berbicara dengan tiga patriark klan utama. Sialan kamu Xiao Kai, apa kamu tidak bisa menunggu kami selesai berbicara? Maaf Tuan Muda. Xiao Kai yang memang masih lugu dan belum tahu akan tata krama hanya bisa nyengir dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Para patriark, aku harap kalian segera menyembuhkan diri dan akan membantuku mengawasi alam bintang sakti. Untuk sementara aku akan meninggalkan alam ini, karena musuh yang akan datang lebih kuat,
jadi aku perlu meningkatkan kekuatan pasukanku dan juga diriku sendiri. Mungkin dalam waktu 3 bulan lebih sedikit, aku akan segera kembali ke alam bintang sakti, karena energi alam ini tidak dapat mendukung kami untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi, jadi aku memutuskan untuk berkultivasi di alam lainnya. Chen Wen memberi pesan kepada ketiga patriark klan utama yang saat ini sudah menjadi budaknya. Baiklah Tuan Muda, kami akan melaksanakan perintah Tuan Muda dan membantu mengawasi alam bintang sakti ini. Patriark klan Zhou yang maju dan menjawab perkataan Chen Wen, sehingga Chen Wen mengangguk dan juga menatap dua patriark yang lainnya dengan tatapan menyelidik. Kami dari klan Yu juga siap melaksanakan perintah Tuan Muda. Patriark klan Yu yang menyadari tatapan Chen Wen langsung berkata siap, sedangkan patriark klan Chia masih terdiam. Melihat hal itu, Chen Wen lalu mengaktifkan segel jiwa yang ditanamnya di dalam jiwa patriark klan Chia. Aku tahu kamu sampai sekarang tidak menerima kalau kamu terkena segel jiwa dariku, tapi yang perlu kamu tahu, aku tidak peduli, kamu terima atau tidak dengan nasibmu, kau tetaplah budakku. Bila sekali lagi aku melihat kau membangkang perintahku, maka kau akan berakhir lebih menyedihkan dari sekarang. Patriark klan Chia yang menderita karena tekanan segel jiwa yang ditanam Chen Wen tampak sedang menggeliat dan tertelungkup di tanah. Chen Wen menghilangkan tekanan segel jiwa pada patriark klan Chia, lalu menatapnya dengan dingin. Berlututlah dengan benar, atau kau masih ingin merasakan jiwamu kurobek. Patriark klan Chia itu langsung berlutut dengan terpaksa dan wajahnya sangat jelek, sedangkan dua patriark yang lebih dahulu menyatakan kesiapannya hanya bisa menunduk dan merasa bersyukur saja. Baik Tuan Muda, hamba akan melaksanakan perintah Tuan Muda, hamba tidak akan berani lagi membangkang. Saat ini patriark klan Chia sangat menderita dan penampilannya juga sudah bagaikan bukan seorang patriark lagi. Baiklah, jagalah alam ini. Aku akan segera kembali ke alam ini dalam beberapa bulan lagi. Baik Tuan Muda, kali ini ketiga patriark kompak menyatakan kesiapan mereka menjalankan tugas dari Chen Wen, dan memberi perintah kepada bawahannya untuk berkumpul di aula pertemuan. Salam kepada Tuan Muda. Semua bawahan Chen Wen berlutut menghadap dirinya. Baiklah, panggil siapa saja yang belum berkumpul untuk datang, karena kita akan segera pergi untuk berlatih. Mendengar perintah Chen Wen, beberapa bawahannya segera keluar untuk memanggil semua bawahan Chen Wen, bahkan Chen Wen juga menggunakan segel jiwa yang tertanam di dalam jiwa semua bawahannya untuk memaksa mereka datang. Beberapa waktu kemudian, semua bawahan Chen Wen telah berkumpul di ruang pertemuan. Tuan Muda, semua telah terkumpul di sini. Harimau naga tanduk tunggal melaporkan kepada Chen Wen dan Chen Wen pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, dengarkan apa yang ku katakan. Chen Wen berhenti sejenak dan menatap semua bawahannya, kemudian melanjutkan perkataannya. Tadi sewaktu bertarung dengan komandan pasukan dari klan Gu, aku merasakan kekuatan kita belum cukup untuk menghadapi mereka, jadi aku memutuskan agar kita semua pergi ke alam iblis untuk berlatih lagi. Kali ini aku akan menggunakan formasi pengumpul energi yang berlapis untuk meningkatkan evolusi kalian semua. Mendengar kata-kata Chen Wen, semua bawahan Chen Wen menjadi bersemangat. Hidup Tuan Muda, kami siap menjalankan perintah Tuan Muda, walaupun menghadapi kematian, kami akan siap dan ikhlas. Baiklah, untuk sementara kalian akan masuk ke dalam dunia cincin, agar aku dapat segera pergi ke alam iblis menggunakan teleportasi. Chen Wen mengibaskan lengannya dan menebar energinya, kemudian energi tersebut membungkus semua bawahannya, dan semua bawahannya pun menghilang. Saat ini tinggal Chen Wen dan Loling yang tersisa. Kak Wen, kita akan berangkat sekarang. Linger, kamu juga masuklah ke dalam dunia cincin, agar aku dapat segera pergi membawa kalian semua. Baiklah Kakak Wen, semoga berhasil. Loling pun menghilang dan masuk ke dalam dunia cincin. Chen Wen yang telah dapat membuka celah formasi yang menutup alam iblis pun sangat gampang membuat jalur teleportasi menuju alam iblis. Mata Chen Wen lalu mengeluarkan sebuah cahaya dan cahaya tersebut merobek ruang di depannya.
Chen Wen menghilang dari istana penguasa dan muncul di sebuah gunung tempat terakhir Chen Wen dan pasukannya berkultivasi di alam iblis. Masih seperti dahulu, aku akan membuat formasi pengumpul energi berlapis. Aku minta maaf kepada penghuni alam ini, karena terpaksa aku akan menyerap energi kalian lebih banyak. Sebenarnya kalau Chen Wen menggunakan formasi pengumpul energi berlapis, maka energi spiritual yang ada di alam iblis pasti akan tertarik menuju formasinya. Lebih dari setengah energi spiritual di alam iblis ini pasti akan ditarik oleh formasi pengumpul energi berlapis. Hal ini menyebabkan energi spiritual di alam iblis yang selama ini tebal, akan berkurang drastis. Keadaan ini akan berlangsung selama beberapa tahun, sampai keadaan energi spiritual kembali kaya seperti saat sekarang sebelum Chen Wen pakai energinya. Chen Wen pun melayang di atas gunung tersebut dan membentuk sebuah formasi pengumpul energi. Formasi pengumpul energi, aktifkan. Sebuah kubah menutupi gunung tersebut dan langsung menyerap energi spiritual di dekatnya. Lalu kembali Chen Wen membentuk formasi pengumpul energi lagi untuk kedua kalinya. Formasi pengumpul energi lapis kedua aktifkan. Kubah pertama langsung tertutup oleh kubah kedua. Begitu seterusnya sampai 5 lapisan formasi pengumpul energi. Chen Wen melihat aliran energi secara gila-gilaan terserap ke dalam formasinya. Kemudian dilanjutkan Chen Wen membuat formasi waktu, 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam formasi. Lalu kembali Chen Wen membuat formasi pelindung dan formasi pembunuh, kemudian terakhir ditutup dengan formasi ilusi. Chen Wen lalu masuk ke dalam formasi dan mendapi saat ini gunung tersebut sudah berkabut dan penuh dengan energi berbagai warna. Salam Tuan Muda. Semua pasukan Chen Wen dikeluarkan dan mereka merasa sangat nyaman dengan keadaan ini. Semua pasukan Chen Wen menatap seakan tidak percaya. Ini sungguh luar biasa. Baiklah, sekarang pergilah berkultivasi. Aku harap kalian dapat bertransformasi menjadi lebih kuat. Kita memiliki waktu selama 100 tahun di dalam formasi ini untuk berlatih meningkatkan kekuatan kalian. Mendengar kata-kata Chen Wen, mereka menjadi senang dan bahagia, lalu serentak mereka membubarkan diri mencari tempat yang nyaman bagi mereka. Lo Ling juga ikut keluar dan mencari tempat untuk berkultivasi. Sedangkan Chen Wen berkultivasi di puncak gunung, Chen Wen lalu memejamkan matanya dan menjalankan seni kultivasi menuju keabadiannya. Sedangkan di luar formasi, tampak aliran-aliran energi dari jarak yang tidak terukur lagi, mulai terserap ke dalam formasi. Hal ini membuat banyak praktisi di alam iblis menjadi gelisah, karena aliran energi yang mereka terima menjadi sedikit. Di beberapa sekte dan klan yang wilayahnya sangat jauh dari gunung tempat Chen Wen dan bawahannya sedang berkultivasi, semuanya merasakan gejala menipisnya aliran energi spiritual, aliran spiritual yang terakumulasi selama ratusan tahun, dan belum tergunakan. Akhirnya semuanya mengalir menuju formasi buatan Chen Wen, sehingga kemanapun tempat yang berisikan energi spiritual padat dan kaya akan mengalir menuju formasi buatan Chen Wen. Bahkan hutan-hutan yang dianggap hutan larangan maupun hutan kematian, energi spiritualnya tetap akan tertarik oleh formasi buatan Chen Wen. Patriark, hamba ingin melaporkan bahwa selama 1 bulan ini, energi spiritual di sekitar kita telah menipis. Apa yang harus kita lakukan? Di sebuah sekte yang berisikan para iblis sedang mengadakan pertemuan membahas kekurangan pasokan energi spiritual. Apakah kalian telah menyelidiki kemana mengalir semua energi spiritual? Patriark, menurut laporan dari para pasukan kita, mereka melihat aliran spiritual yang sangat kaya sedang mengalir menuju sebuah gunung gersang. Mendengar laporan tersebut, Patriark Sekte Iblis yang jaraknya dari tempat Chen Wen dan bawahannya berkultivasi sangat jauh itu menjadi heran. Bagaimana sebuah gunung gersang dapat menarik aliran energi spiritual? Apakah kalian telah mendatangi gunung tersebut? Di manakah gunung itu? Lapor Patriark, gunung tersebut sangat jauh. Kita memerlukan waktu selama 1 bulan menggunakan kecepatan maksimal dengan bantuan artefak terbang. Apakah di dalam gunung tersebut? Kami telah mengirim beberapa pasukan untuk memasuki gunung tersebut,
tapi semua pasukan kita tewas ketika berusaha memasuki gunung tersebut. Gunung tempat Chen Wen dan bawahannya berkultivasi dari luar terlihat seperti gunung tandus. Ini adalah efek dari formasi ilusi buatan Chen Wen. Perlu Patriark ketahui, selama 1 bulan ini, hampir di semua tempat di alam iblis kita ini, energinya terserap ke dalam gunung tersebut, sehingga banyak pasukan sekte dan klan iblis lainnya dan juga ras manusia yang mendatangi gunung tersebut untuk mencari alasan kenapa energi spiritual di alam kita ini mengalir ke gunung tersebut. Mendengar laporan terkini dari bawahannya, sang patriark sekte iblis pun menjadi penasaran. Baiklah, besok pagi kita berangkat ke sana, persiapkan pasukan terbaik kita sebanyak 500 orang, karena aku juga akan ikut ke sana. Baik Patriark, saat ini di kaki gunung tempat Chen Wen dan bawahannya sedang berkultivasi, sudah banyak praktisi dari 3 ras yang berkumpul. Mereka adalah dari ras iblis, ras manusia dan ras hewan iblis, juga tampak dari kejauhan, ada salah satu ras terbuang yang bernama ras campuran antara ras manusia dan ras iblis. Ras campuran ini adalah ras yang dimusuhi oleh kedua ras yang mendominasi alam iblis, karena ras manusia tidak mau menerima ras campuran, begitu juga ras iblis. Semua ras di alam iblis ini, yang terdampak dari menipisnya aliran energi spiritual merasa penasaran. Gunung tempat Chen Wen dan bawahannya berkultivasi saat ini telah mengundang banyak praktisi di alam iblis berdatangan. Total ada 4 ras yang datang ke gunung tersebut, mereka semua terdampak atas perbuatan Chen Wen. Chen Wen tahu ini akan terjadi, makanya dia membuat formasi yang membungkus gunung tersebut menggunakan banyak formasi. Sebenarnya Chen Wen juga tidak ingin melakukan ini, tapi dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan juga aliran energi spiritual di alam iblis ini adalah energi yang sangat sesuai untuk semua bawahannya dapat berevolusi. Makanya Chen Wen terpaksa menggunakan alam iblis sebagai tempatnya berkultivasi, sehingga menyebabkan kegemparan pada penghuni alam iblis ini. Di dalam formasi, Chen Wen dan bawahannya dengan tenang berkultivasi, saat ini mereka telah berkultivasi selama 40 tahun. Selama itu, Chen Wen belum juga berhasil menerobos ranah keabadian, hingga membuat Chen Wen sedikit putus asa. Padahal di dalam formasi pengumpul energi, Chen Wen yang menjalankan seni kultivasi menuju keabadian tidak merasakan kekurangan energi spiritual. Dapat dikatakan, lebih dari 1/4 energi yang terserap ke dalam formasi pengumpul energi digunakan oleh Chen Wen seorang. Tapi hari ini, Chen Wen mulai merasakan pencerahan dalam kultivasinya. Chen Wen dapat melihat di dalam dantiannya sudah terdapat retakan-retakan penghalang penerobosan. Melihat hal baik ini, Chen Wen makin bersemangat dengan seni kultivasinya, dan menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan, hingga 3 hari kemudian. Gunung tempat Chen Wen berkultivasi mulai bergetar, banyak batu-batu gunung berguguran. Para bawahan Chen Wen yang berkultivasi terpaksa mengungsi di beberapa tempat yang relatif aman. Chen Wen juga menyadari kalau saat ini banyak praktisi dari alam iblis ini yang datang menuju gunung tempatnya berlatih. Tapi mau bagaimana lagi, Chen Wen tidak memiliki pilihan yang lebih baik dari alam iblis ini untuk berkultivasi. Di luar gunung saat ini, sedang berkumpul jutaan praktisi penghuni alam ini sedang merasakan getaran yang berpusat di puncak gunung merasakan tekanan aura yang sangat kuat. Ada apakah ini? Kenapa gunung tandus ini dapat mengeluarkan aura yang sangat menindasku? Salah satu patriark ras manusia yang merupakan salah satu praktisi terkuat di alam iblis ini merasakan tekanan aura yang sangat kuat. Padahal dia adalah salah satu praktisi yang memiliki ranah dewa ilahi tahap akhir dan tinggal setengah langkah lagi menerobos ranah keabadian. Begitu juga beberapa praktisi yang terkuat di alam iblis ini dan yang kebetulan datang untuk memastikan apa yang terjadi dengan gunung tandus yang dapat menarik energi spiritual merasakan tekanan aura kuat dari puncak gunung. Bahkan terdapat ribuan praktisi yang lebih lemah sudah terluka, mereka terpaksa berlari menjauhi gunung tersebut. Sedangkan di dalam formasi, Chen Wen yang merasakan retakan dantiannya kian terbuka, Chen Wen makin meningkatkan serapan energi spiritual di sekelilingnya,
hingga hampir setengah energi spiritual yang ada di sana terserap dengan cepat ke dalam tubuh Chen Nen. Angin bergerak mulai kencang dan tidak beraturan yang berpusat di sekeliling tubuh Chen Wen. Langit di alam iblis juga mulai bergemuruh menentang penerobosan Chen Wen. Ranah keabadian adalah ranah larangan langit, sehingga ketika Chen Wen akan menerobos ke ranah keabadian, maka langit menjadi murka dan bersiap memuntahkan petir surgawi untuk membunuh orang yang berani menentangnya. Semua praktisi yang mengelilingi gunung mulai menjauhi gunung yang tampak gersang itu. Tidak ada satupun praktisi yang berani menyerang gunung pada saat ini, karena beberapa minggu yang lalu, sudah ada ratusan praktisi yang marah dan menyerang gunung, tapi semuanya berakhir tewas oleh serangan balik formasi pembunuh buatan Chen Wen. Padahal waktu itu belum ada tekanan aura yang sangat mencekam seperti saat ini, maka ketika mereka semua merasakan tekanan aura yang sangat kuat, mereka semua merasa takut. Patria, apakah ini merupakan tanda-tanda orang menerobos ranah keabadian? Salah satu tetua agung sekte iblis bertanya kepada patriaknya, sedangkan patriaknya tampak ragu ketika mendengar pertanyaan tetua agungnya. Aku belum yakin kalau fenomena saat ini adalah karena penerobosan seorang ahli. Hal ini karena fenomena saat ini terlalu mengerikan dan tidak masuk akal. Dahulu kala, waktu aku masih sangat kecil, ribuan tahun yang lalu, aku pernah mendengar cerita dari leluhurku, bahwa bila seorang ahli menerobos ranah keabadian, maka akan memicu fenomena langit, hingga membuat petir menyambar. Tapi fenomena saat ini, sungguh tampak jauh lebih mengerikan. Petir sudah tampak menyambar-nyambar, angin bergerak tidak tentu arah. Patriark ras iblis ini tampak diam terpaku memikirkan fenomena aneh yang mencekam saat ini. Terdengar suara ledakan teredam di dalam tubuh Chen Wen yang menandakan halangan penerobosan di dalam dantian Chen Wen berhasil dipecahkan, hingga membuat lebih banyak batu yang berguguran dari puncak gunung. Chen Wen segera membuka matanya, karena dia sadar bahwa saat ini dia merasakan langit marah dan bergemuruh. Ah, sepertinya aku harus keluar dari sini, aku telah membuat surga marah. Chen Wen melesat terbang keluar dari formasinya dan menatap ke sekelilingnya sebentar, lalu menatap langit yang sudah sangat gelap. Sedangkan semua bawahan Chen Wen termasuk Lo Ling saat ini sudah merasakan kelegaan, itu karena Chen Wen keluar. Sebelumnya mereka merasa sangat tertekan dengan penerobosan Chen Wen, hingga beberapa bawahan Chen Wen terpaksa berlari menjauhi puncak gunung, dan tidak dapat berkultivasi. Tapi setelah Chen Wen keluar dari formasi, mereka sangat senang dan mulai mencari tempat paling nyaman menurut mereka untuk berkultivasi lagi. Awan hitam bergulung-gulung mengumpulkan energi untuk membunuh orang yang berani menentangnya. Gemuruh petir juga terlihat sangat mengerikan, karena saat ini terlihat seperti petir sedang mengumpulkan kekuatannya. Chen Wen melesat menjauhi gunung tempat bawaannya berkultivasi, sejauh beberapa puluh kilometer. Para praktisi yang awalnya masih berjarak 1 kilometer dari kaki gunung, terpaksa melesat menjauh sejauh puluhan kilometer saat Chen Wen keluar, karena saat Chen Wen keluar, tekanan aura yang mereka rasakan menjadi berlipat ganda, hingga membuat banyak praktisi terluka. Petir biru sebesar batang pinang langsung menghajar Chen Wen, tapi Chen Wen dengan sigap mengibaskan tangannya, hingga petir pun menghilang. Tapi tampak di langit gulungan petir masih terus-menerus mengumpulkan kekuatannya. Chen Wen yang saat ini sedang melayang sedang menunggu kedatangan petir untuk menyongsongnya. Patria, apakah dia berasal dari ras manusia? Siapakah itu? Salah satu praktisi menanyakan keberadaan Chen Wen kepada patriarknya, karena saat ini, dari kejauhan, mereka melihat keberadaan Chen Wen yang mengeluarkan aura mengerikan. Pada saat ini waktu sudah hampir malam, tapi dari kejauhan para praktisi yang awalnya berkumpul di sekitar kaki gunung dan melarikan diri sejauhnya, masih dapat melihat Chen Wen yang melayang di langit. Jarak mereka dengan Chen Wen sudah sangat jauh. Chen Wen yang sudah tidak berada di dekat gunung masih jelas terlihat. Karena saat ini di langit cahaya-cahaya petir terus-menerus berkedip secara intens, juga gemuruh suara petir sangat kuat. Petir yang sangat besar berwarna biru sedikit merah menerjang Chen Wen yang masih melayang di langit.
Chen Wen yang melihat serangan petir karena kemarahan Angit dengan tenang masih mengibaskan tangannya. Energi pekat keemasan bercampur dengan petir kuat dari kibasan tangan Chen Wen menyongsong petir dari langit, hingga menimbulkan suara ledakan yang sangat kuat. Bahkan para praktisi yang berjarak puluhan kilometer juga terpental ke segala arah karena hempasan energi dari benturan dua kekuatan yang sangat kuat. Banyak praktisi yang memiliki ranah yang rendah terpental menjauh, bahkan formasi pelindung buatan Chen Wen yang menyelimuti gunung juga ikut bergetar. Tapi setelah memuntahkan petir sebanyak L7 kali, dan setiap muntahannya menjadi lebih kuat, keadaan Chen Wen masih sehat-sehat saja dan tanpa luka. Ternyata setelah 7 kali, langit masih tetap bergemuruh, dan kali ini petir terasa sangat lama menerjang Chen Wen. Chen Wen yang masih melayang menunggu sampai hampir 1 jam, sepertinya langit sedang mengumpulkan kekuatannya dengan niat 1 kali serangan dapat melumatkan tubuh Chen Wen. Petir yang berukuran 1 drum dengan warna keemasan mulai meledak dan menerjang Chen Wen. Gawat, lari, itu petir kemarahan surgawi. Kita harus melarikan diri. Salah satu patriark sekte ras iblis berteriak kencang memperingati bawahannya, hingga menyebabkan kepanikan massal. Bukan hanya praktisi dari ras iblis saja yang mendengarnya, bahkan 3 ras yang lainnya juga mendengar suara teriakan patriark ras iblis. Akhirnya semuanya panik dan melarikan diri sekuat yang mereka bisa, bahkan banyak praktisi yang menggunakan berbagai harta pertahanan untuk membantu mereka bertahan. Chen Wen yang melihat warna dan ukuran petir juga sampai tercengang, karena ini tidak biasa. Keparat, apakah langit sangat murka hingga benar-benar berniat membunuhku? Chen Wen lalu mengalirkan energi spiritualnya yang digabungkan dengan energi kekacauan. Dengan tingkat ranahku, mudah-mudahan ini berhasil. Kalau tidak berhasil, paling tidak aku dapat menyerap sebagian besar energi petir ini. Lalu terbentuklah sebuah cahaya keemasan di depan Chen Wen. Pengembalian asal-usul energi. Chen Wen berteriak menggunakan seni bela diri peninggalan kaisar pertama ras manusia. Lebih dari setengah energi petir yang menerjang Chen Wen terserap oleh seni bela diri kaisar pertama ras manusia, tapi lebih dari 1/4 energi petir surgawi menghantam Chen Wen hingga membuat Chen Wen terhempat jatuh ke bawah dan membentuk kawah yang lebar. Tempat jatuhnya Chen Wen tertutupi oleh debu dan pasir, Chen Wen tidak terlihat karenanya. Saat ini Chen Wen mengalami luka dalam yang lumayan parah, sedangkan luka luarnya juga sangat banyak. Hampir seluruh pakaian Chen Wen hancur, dari mulutnya juga terlihat darah kental yang agak kering masih menempel di sudut bibirnya. Sialan, kenapa petir ini sangat mengerikan? Bahkan seni bela diri kaisar pertama ras manusia tidak dapat menelan seluruh energi petir. Kembali Chen Wen memuntahkan seteguk darah, lalu Chen Wen berusaha duduk dari posisinya yang telungkup. Setelah berhasil duduk, Chen Wen lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya, lalu duduk untuk menstabilkan pondasinya dan menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini di dalam dantian Chen Wen, aliran energi petir keemasan terlihat masih liar, karena energi petir ini belum sepenuhnya dapat terserap dengan baik. Sampai seharian Chen Wen berusaha menyembuhkan luka-lukanya dengan tenang karena langit juga sudah menghentikan gemuruhnya. Tapi sampai beberapa jam, para praktisi dari alam iblis ini tidak ada satupun yang berani mendekati tempat Chen Wen terhempas. Itu dikarenakan mereka masih sangat takut dengan kejadian yang menggetarkan jiwa dan juga membuat mereka semua seperti mengalami trauma. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.